setidaknya terlihat dari 41% masjid, kementerian, lembaga, dan BUMN itu kategorinya radikal. Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka penggallah leher-leher mereka. Saudara sekalian, ini ada berita yang cukup menarik di mana sekitar 41% masjid kementerian, lembaga dan BUMN dan pesantren dikategorikan radikal berdasarkan hasil penelitian atau survei Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M. Adapun indikasi radikalisme itu ditemukan dari materi khotbah, ujaran kebencian, sikap negatif terhadap agama lain, dan sikap positif terhadap khilafah. Sebanyak 41 masjid yang ada di kantor pemerintahan terindikasi sebagai tempat penyebaran paham radikal. Ya, puluhan masjid ini berada di kementerian, lembaga negara, dan BUMN. Temuan ini merupakan hasil survei Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M. Ketua Dewan Pengawas P3M, Agus Muhammad menyampaikan, survei dilakukan di 100 masjid kementerian, lembaga negara, dan BUMN pada saat sholat Jumat. Indikasi radikalisme itu ditemukan dari materi khotbah sholat Jumat yang disampaikan dari para khatib. Indikator konten radikal ini dilihat dari tema khotbah Jumat yang disampaikan seperti ujaran kebencian, sikap negatif terhadap agama lain, sikap positif terhadap khilafah, dan sikap negatif terhadap pemimpin perempuan dan non-muslim. Ini setidaknya terlihat dari 41% masjid, kementerian, lembaga, dan BUMN itu kategorinya radikal. Walaupun masih ada pemilihan lagi, ada radikal rendah, radikal menengah, radikal sedang, dan radikal tinggi. Kesimpulan kami yang kedua adalah bahwa masjid BUMN adalah masjid yang paling rentan terhadap penyusupan kelompok-kelompok radikal. Ini terbukti dari 37 masjid yang kami survei, itu lebih dari separuhnya terindikasi radikal, yaitu 57%. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyadatul syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah, 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 khilafah. Jika ada pejabat merestui gereja, ya kalau mau merestui mendirikan sebuah tempat beribadah yang semestinya tidak boleh didirikan, dosa.
Kita boleh interaksi dengan non-muslim, berteman, bertetangga, partner bisnis. Boleh semua. Jadi satu kota, satu saja jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Allah mengatakan di sini, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka penggalah leher-leher mereka. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Ini baru masjid ya saudara-saudara sekalian, dan belum lembaga yang lainnya. ASN juga dikabarkan banyaknya terpapar paham radikal, perguruan tinggi, sekolah, pesantren, dan lain-lain. Ya, yang intinya rupa-rupanya kita ini dipaksa untuk sisa menunggu Indonesia ini bubar atau konflik internal menguat kembali. Atau apalagi dengan maraknya tindakan-tindakan intoleransi, keinginan untuk memisahkan diri atau merdeka beberapa daerah atau provinsi atau kepulauan di Indonesia mulai menguat kembali. Ditambah lagi pemerintah tidak becus menindak ormas atau oknum atau pemuka agama yang terang-terangan menyebarkan paham-paham radikal. Sekali lagi, hal ini semua memaksa kita rupa-rupanya sisa menunggu waktu bagaimana endingnya bangsa ini. Apakah akan terus utuh atau seperti yang diprediksi oleh banyak pihak, bila pemerintah tidak serius atau tidak becus, tidak tegas terhadap ormas dan oknum pemuka agama yang terang-terangan mengajarkan paham-paham radikal, sekali lagi rupa-rupanya kita sisa menunggu waktu Indonesia ini akan bubar dan kemerdekaan ada bagi beberapa daerah khususnya yang dihuni oleh kaum minoritas di bangsa ini yang sudah sekian lama kecewa, sudah sekian lama sakit karena dianaktirikan di bangsa ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada segmen kali ini. Terima kasih untuk dukungan dan support Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk perkembangan channel Dakwah Saguna ini. Kiranya channel ini semakin berkembang sebagai alat edukasi bagi kita semua, agar kita semakin beriman dan semakin berilmu dalam agama yang kita anut masing-masing. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.